Antony tersandung kasus penyiksaan fisik terhadap mantan pacar. Pemain Manchester United, Antony harus berurusan dengan kepolisian. Ia dilaporkan oleh mantan pacarnya karena melakukan penyerangan secara fisik. Kasus ini muncul ke permukaan setelah Gabriela Cafalin, seorang DJ dan mantan pacar Antony, memasukkan laporan ke kepolisian Sao Paulo terkait hal tersebut pada Jumat, 1 September 2023 waktu setempat. Dia juga memasukkan laporan itu kepada kepolisian Manchester. Tidak hanya itu, Cafalin juga menerima permintaan wawancara dari media Brasil, UOL. Ia mengungkapkan apa yang terjadi padanya selama mereka pacaran 2 tahun. Cafalin mengaku mendapatkan pengalaman traumatis. Dirinya disiksa secara fisik oleh Antony pada sejumlah bagian tubuhnya. Cafalin menjelaskan, saat masih pacaran dengan Antony, sepasang kekasih itu sempat bertengkar pada 15 Januari 2023. Namun, ia lupa pertengkaran itu menyoal apa. Akibat penyiksaan berulang yang diperolehnya, Cafalin memutuskan berpisah dari Antony pada 8 Mei 2023. Perpisahan itu pun diakuinya tidak dilakukan dengan cara yang tidak pantas. Apa yang disampaikan Cafalin dikonfirmasi benar oleh UOL. Pihak media menyebut, mereka mendapatkan akses ke salah satu video investigasi. Dari video tersebut, memang benar ada cedera pada tulang jari Cafalin yang sementara ini diduga diakibatkan serangan oleh Antony. Resmi, Manchester United lepas Eric Bailly ke Besiktas. Eric Bailly berpisah dengan Manchester United setelah 7 tahun demi bergabung dengan klub Turki Besiktas. Eric Bailly bergabung dengan Manchester United pada 2016 dari Villarreal dan merupakan perekrutan pertama Jose Mourinho saat manajer AS Roma itu melatih The Red Devils. Bek asal Pantai Gading itu berperan krusial saat MU memenangkan 3 trofi pada 2016-17, meraih Community Shield, Piala Liga, dan Liga Eropa. Bailly mencatatkan 113 penampilan selama 7 tahun di Old Trafford. Musim lalu ia dipinjamkan ke klub Ligue 1 Marseille, di mana ia tampil 23 kali lintas kompetisi. Bintang 29 tahun itu hijrah setelah kalah bersaing dengan Rafael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Johnny Evans, hingga Harry Maguire di jajaran bek sentral Man United. Manchester United akan kembali selepas jeda internasional, menjamu Brighton di ajang Liga Premier Inggris, 16 September mendatang. Jose Mourinho bertengkar dengan pemain AS Roma. AS Roma meraih hasil buruk pada awal musim 2023-2024. Situasi itu disertai dengan keributan yang terjadi di ruang ganti antara Jose Mourinho dengan para pemain Roma. Roma hanya mendapat 1 poin dari 3 laga awal Serie A 2023-2024. Roma sama sekali belum meraih kemenangan. Kondisi itu tentu menimbulkan banyak tangan untuk Il Lupi. Roma bermain imbang 2-2 lawan Salernitana pada pekan pertama Serie A. Laga itu dimainkan di kandang sendiri. Pada 2 laga berikutnya, Roma kalah dengan skor 2-1. Roma kalah dari Hellas Verona dan AC Milan. Roma kini berada di posisi 18 klasemen Serie A. Roma terpuruk dan ruang ganti memanas. Mourinho marah besar di hadapan pemain Roma karena kalah dari Milan. Reaksi pemain Roma tidak kalah keras. Mereka menuntut Mourinho memikirkan lebih banyak ide dan taktik agar permainan lebih berkembang. Kombinasi mentalitas dan teknologi yang bikin Olivier Giroud menolak tua. Olivier Giroud masih berada di top level pada usia yang tidak lagi muda, menuju 37 tahun. Olivier Giroud masih menjadi pilihan utama di lini serang AC Milan dan timnas Prancis. Olivier Giroud dianggap sudah habis saat meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan AC Milan pada musim 2021-2022 lalu. Ketika itu, Giroud berusia 34 tahun dan tak bermain secara reguler untuk Chelsea. Namun, Giroud membuktikan dirinya belum habis. Giroud bermain reguler, mencetak 11 gol di Serie A dan membawa Milan meraih Scudetto. Musim lalu, Giroud juga tampil gemilang. Dia mampu menjadi tumpuan utama di lini serang. Giroud mencetak 13 gol di Serie A dan mengguncang Piala Dunia 2022 dengan 4 gol. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, angkat topi dengan kemampuan dan keinginan Giroud untuk terus berada di top level. Menurut Deschamps, Giroud adalah contoh yang tepat antara mentalitas dan upaya untuk memanfaatkan teknologi. Menolak guyuran uang Arab Saudi seperti Sergio Ramos. Sergio Ramos punya kesempatan mendapat kontrak jumbo terakhir sebagai pemain sepak bola dari Al Ahly dan Al Ittihad. Namun, Sergio Ramos memilih jalan lain dengan pulang ke klub masa kecilnya yakni Sevilla.
Sergio Ramos masih berstatus tanpa klub hingga bursa transfer awal musim 2023-2024 ditutup. Ketika itu, ada dua opsi yang dikaitkan dengan mantan kapten Real Madrid tersebut. Bek tengah berusia 37 tahun itu memiliki dua tawaran menarik. Ramos bisa pindah ke Ahli dengan tawaran yang luar biasa menarik dari sisi finansial. Lalu, ada pengalaman baru yang ditawarkan oleh Galatasaray. Sergio Ramos punya kesempatan untuk punya jalan karir seperti mereka. Sergio Ramos mendapat tawaran gaji 20 juta euro per musim dari Al Ahly dan Al Ittihad. Sergio Ramos juga mendapatkan tawaran senilai 11 juta euro per musim dari Galatasaray. Namun, Ramos memilih jalan yang berbeda. Ramos menerima gaji lebih rendah. Jauh lebih rendah. Ramos mendapatkan gaji 1 juta euro dari Sevilla. Akan tetapi, Ramos memilih kembali ke klub masa kecilnya. Karir Jadon Sancho bakal tamat di tangan Sir Alex Ferguson. Jadon Sancho dinilai oleh Ben Foster memberikan tanggapan yang tidak tepat saat berpolemik dengan manajer Manchester United Erik ten Hag. Seandainya hal itu terjadi di era Sir Alex Ferguson, karirnya tamat. Hubungan antara Sancho dan ten Hag saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ten Hag mengkritik Sancho yang dianggap tidak menampilkan performa terbaiknya saat latihan. Kritikan itu disampaikan secara terbuka, sekaligus menjelaskan kenapa sang pemain tidak ada di daftar skuad melawan Arsenal pada pekan keempat Liga Inggris 2023-2024, Minggu, 3 September 2023, WIB lalu. Tidak lama kemudian, Sancho membalas kritikan tersebut juga secara terbuka. Ia menyangkal performa latihannya ada di bawah standar. Manchester United dan problematikanya di awal musim 2023-2024. Manchester United tidak dalam kondisi yang bagus untuk mendapatkan tren positif di awal musim 2023-2024. Masalah datang silih berganti. Man United saat ini tertahan di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris. The Red Devils bercokol di peringkat ke-11 dengan koleksi baru 6 poin. Skuad asuhan Erik ten Hag ini mencatatkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan dari 4 laga yang sudah dijalani. Hasil yang tentunya tidak memuaskan. Di samping masalah teknis, ada masalah non-teknis yang kini menghujam kubu Man United, sehingga diprediksi bakal menyulitkan di awal musim. Cadas Neymar serang PSG, saya dan Messi seperti di neraka di klub itu. Neymar mengungkapkan bahwa dia dan Messi banyak diperlakukan tak pantas selama berseragam PSG. Bintang baru Al Hilal Neymar tak segan-segan menyerang mantan klubnya, PSG, dengan menyebut tinggal di sana ibarat berada di neraka. Bintang Brasil itu mengungkapkan bahwa Lionel Messi pun memiliki perasaan yang sama dengan dirinya semasa berkarier di Parc des Princes. Seperti diketahui, mega bintang Argentina itu juga sudah hengkang dari klub ibu kota Prancis untuk melanjutkan karir ke Amerika Serikat, gabung Inter Miami. Terungkap, begini reaksi Mohamed Salah. Liverpool tolak tawaran 150 juta pound dari Arab Saudi. Andy Robertson mengungkapkan reaksi Mohamed Salah setelah Liverpool menolak tawaran 150 juta pound untuknya. Sebelum jendela transfer Liga Inggris ditutup, Mo Salah diincar oleh klub Arab Saudi Al Ittihad, yang mengajukan tawaran setinggi langit senilai 150 juta pound. Saat ini, bursa transfer di Timur Tengah masih dibuka yang artinya mereka bisa mengajukan tawaran yang lebih tinggi lagi. Kendati demikian, Liverpool menganggap saga ini sudah selesai dan Jurgen Klopp mengaku tidak terlalu mengambil pusing terkait huru-hara masa depan Salah. The Reds masih mengontrak penyerang andalan mereka itu sampai 2025 dan sang pemain sendiri sama sekali tak mengindikasikan ingin hengkang. Andy Robertson urun suara terkait persoalan akankah saga ini mendistraksi Salah atau tidak. Bagi kami mengabaikannya, mau mengabaikannya. Kami biarkan orang lain bicara soal itu. Bagi kami sama sekali tidak ada kekhawatiran. Bagi kami Mohamed Salah adalah pemain Liverpool dan kami percaya bahwa itulah yang akan terjadi di masa mendatang. Gelandang Arsenal Thomas Partey harus absen 6 pekan akibat cedera pangkal paha. Partey kemungkinan besar akan absen selama beberapa pekan setelah ia mengalami cedera pangkal paha sebelum pertandingan lawan Manchester United. Hanya sehari sebelum pertandingan Liga Premier Inggris Arsenal lawan Manchester United, FA Ghana merilis sebuah pernyataan di mana mereka mengonfirmasi bahwa mereka tidak memanggil Thomas Partey untuk pertandingan kualifikasi Piala Afrika lawan Republik Afrika Tengah karena ia mengalami cedera pangkal paha saat latihan.
Sang gelandang bertahan juga tidak disertakan dalam skuad The Gunners untuk pertandingan Minggu. Menurut Daily Mail, Partey kemungkinan akan menepi selama 6 pekan dan The Gunners berharap dia kembali beraksi setelah jeda internasional Oktober. Absennya Partey menjadi pukulan besar bagi Arsenal dan Arteta yang telah kehilangan rekrutan anyar Jurrien Timber karena cedera ACL pada debutnya di Liga Primer. The Gunners akan kembali beraksi setelah jeda internasional dengan menghadapi Everton di Liga Primer pada 17 September. Pilihan juara Manchester City hanya satu, Liga Champions atau Liga Inggris. Manchester City hanya bisa fokus di salah satu kompetisi di musim 2023-2024. Kalau mau juara Liga Inggris lagi, maka Liga Champions harus diikhlaskan. Penilaian itu disampaikan oleh mantan pelatih timnas Italia, Fabio Capello. Menurutnya, Man City bakal kesulitan memenangkan 2 gelar itu bersamaan. Sekalipun, Citizens telah membuktikan kapasitas mereka di musim 2022-2023 lalu dengan meraih treble winners. Selain Liga Champions dan Liga Inggris, Man City juga menyabet Piala FA. Itu cerita lama. Capello menilai kesulitan yang akan dihadapi Man City di musim ini bakal berbeda. Ia menilai bakal sulit untuk fokus di 2 kompetisi itu. David De Gea bantu yakinkan Sergio Reguilon gabung Manchester United. Sergio Reguilon sempat minta pendapat David De Gea saat hendak pindah ke Manchester United. Obrolan itu berakhir manis karena sang pemain akhirnya yakin hijrah. Reguilon didatangkan oleh Man United dengan status pinjaman dari Tottenham. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu dipinjam selama 1 musim tanpa opsi pembelian. Pemain asal Spanyol ini bisa dibilang merupakan opsi darurat bagi Man United setelah 2 bek kiri mereka cedera. Ia didatangkan jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023. Walaupun tahu situasi tersebut, Reguilon tidak masalah untuk pindah. Lagi pula, dirinya sudah yakin betul untuk mencoba tantangan baru setelah curhat dengan De Gea.